Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Malam ini tanggal 17 Januari 2022. Alhamdulillah masih diberi umur yang panjang, badan yang sehat untuk bisa bergabung dengan Renewable Energy Indonesia. Jadi malam ini ingin mereview PLTS yang hampir sekitaran 6 bulan. Cuman 6 bulan itu tidak maksimal. Yang maksimal sekitaran hampir 3 bulan baru maksimal. Jadi karena dulu itu masih sistemnya kita uji coba dan belum tahu seperti apa PLTS ini. Tapi karena kita udah dapat bimbingan juga dari komunitas, terus kita juga dapat masukan beberapa video-video kiriman dan kita pelajari. Alhamdulillah mulai 3 bulan ini kita mulai PLTS mulai maksimal seperti itu. Jadi malam ini yang di sebelah kanan ini adalah MPPT rekan-rekan. Nah, jadi MPPT-nya ini tipenya adalah tipe Kenica Ipanda ataupun MPPT runner. Jadi runner itu kalau bahasanya itu adalah pemenang. Tapi kalau run itu sendiri sebenarnya lari sih gitu. Jadi mudah-mudahan ya seperti apa yang diharapkan sesuai dengan namanya. Jadi MPPT Kenica ini alhamdulillah sudah mendapatkan energi dari solar panel ataupun energi dari matahari sekitaran 240 kWh. Dan ini tegangan baterainya bisa kita cek di sini. Tegangan baterai malam ini 24.0 ataupun 24 volt. Jadi baterainya tadi siang itu sekitaran 26 volt dan sudah dikuras dari jam 6 sore tadi sampai dengan malam ini sudah hampir 6 jam lebih. Jadi masih 24.0. Oke. Jadi ini MPPT ini kapasitasnya adalah 60 ampere, sistemnya 24 volt, sistem chargingnya dia menggunakan baterai Verela ataupun sistem di sini saya gunakan sistemnya user sih, karena MPPT ini udah bisa ngebaca secara auto seperti itu. Cuman kalau mau di setting lebih detail lagi bisa gitu. Tapi karena ini sudah bisa sistemnya auto ataupun defaultnya dari sana sudah bisa sistem 24 volt, ya tinggal merangkai pasang sesuai dengan wiringnya seperti itu. Nah ini ini saya ducting cuman agak susah sih. Jadi ini aja, kabelnya ini kan ada 4 nih. Jadi merah hitam. Terus ini ada lubang lagi cuman nggak saya pakai. Jadi maksudnya itu adalah yang sebelah kiri merah ini positif, ini negatif dari panel surya. Jadi dia ke arah sini kabelnya, ke atas karena panelnya di atas. Dan yang kabel yang ini sebelah kanan dia ke arah baterai. Jadi yang sebelah kirinya dari PV untuk pengecasan dan yang dari kanannya ke arah baterai untuk ngecas baterai seperti itu. Nah, MPPT ini dilengkapi sistem, dia ada proteksi getar ataupun ketika ada petir dia bisa cut off. Jadi dia insya Allah aman karena pernah MPPT ini dia kayak ngeblank, cuman sebenarnya bukan ngeblank sih, dia mematikan sistemnya ketika terjadi getaran yang sangat kuat. Dan MPPT ini ketika ada getaran dia bisa menyala, detek seperti itu, misalnya seperti ini. Nah, menyala dia. Sistemnya touchscreen ataupun layar sentuh. Kembali lagi yang sebelah kiri ini ada panel ATS. Panel ATS ini kapasitasnya 5.500 sesuai dengan daya kWh yang saya pasang. Panel ATS ini dia memonitoring sistem PLN dan sistem PLTS. Dan di sini dia karena malam ini masih baterainya bisa nge-backup, maka PLTS yang jalan ataupun PLTS yang kita pakai. Sedangkan PLN-nya ini off. Cuman ketika
baterainya dia shutdown ataupun baterainya dia udah habis ataupun drop, maka dia pindah lagi ke PLN-nya seperti itu. Tapi sebenarnya bahasanya bukan drop sih, karena baterainya sudah kita perhitungkan, kita atur lah gimana caranya biar baterai ini pas di tegangan yang kita inginkan, misalkan di 24.0 ataupun di 23.8 lah minimal, itu dia sudah bisa pindah ke PLN-nya, jadi tidak sampai drop baterainya seperti itu. Jadi panel ini ada buzzer, jadi panelnya nggak terlalu rumit sih, jadi dia hanya sebagai indikator aja. Dan buzzer ini adalah ketika kondisi PLTS ini tidak mampu mensuplai beban rumah, maka buzzer akan menghidupkan sistem dari PLN dan sistemnya berpindah ke PLN karena prioritinya di sini masih menggunakan sistem PLN. Namun ketika baterainya dia sistemnya sudah full, maka dia kembali lagi ke PLTS seperti ini. Dan di sini dia sistemnya tidak ada tombol ataupun dia sistemnya manual PLN ataupun manual PLTS ataupun auto, tidak ada. Tapi di sini sistemnya saya kombikan dengan sistem timernya ini sudah sistem wireless, yaitu dari si Sonoff. Nah ini alatnya Sonoff ataupun dia sistem alat yang bisa ngebaca beban rumah seperti itu. Jadi alat ini menggunakan sistem WiFi dan bisa dijangkau menggunakan Google Assistant. Jadi alat ini bisa dipanggil dan juga bisa memberikan perintah ataupun informasi tentang daya listrik yang kita pakai seperti itu. Terus di sebelah kirinya lagi ini ada inverter. Inverter ini dia maksimum source-nya itu ataupun kapasitasnya itu 2000. Tapi karena ini pernah saya coba uji di 2000 dia tidak mampu, saya batasi hanya di 1000 demi keamanan dari si inverter ini. Karena memang daya inverter yang besar pun juga butuh baterai yang besar, dan karena baterainya belum sebesar apa yang diharapkan, maka saya batasi daya inverternya di 1000 dulu seperti itu. Nah, inverter ini saya dulu belinya tuh dia pisah-pisahan lah, tidak ada boxnya. Jadi saya masukkan ke box combiner, saya kasih LVD dan saya kasih voltmeter dan juga ada suhu. Jadi suhunya malam ini dia ngarah beban sekitaran 42,7 derajat Celcius. Ini suhunya, ini humidity-nya ataupun kelembabannya seperti itu. Terus tegangannya di 221 volt, tegangan baterai 23,9. Nah ini bentar lagi pindah karena dia saya batasi di 23,8 volt. Dan sistemnya LVD ini dia ngebaca, tapi karena LVD ini ngebacanya itu 23.7, ini kadang-kadang tidak akurat LVD-nya. Jadi saya paskan dia di sini 23.5 kalau nggak salah. Jadi biar di sini dia turun 23,8, ini 23,5, dia positif nanti dah pindah sendiri dan dia nanti balik lagi ke 23,7 lagi seperti itu. Inverternya ini saya pakainya dua. Jadi ini 1000 watt, nah ini inverter 2000 watt. Inverter ini dia jenisnya dan ini berbeda. Yang ini dia high frekuensi dan ini yang low frekuensi. Bedanya apa? Nah, perbedaannya adalah sebetulnya hampir sama, hanya bedanya yang ini dia menggunakan sistem trafo toroidal ataupun trafo donat. Jadi kalau dia bebannya berat, maka saya menggunakan sistem trafo yang besar. Nah inilah Kenika power inverter low frekuensi dan dengan gelombang pure sine wave. Jadi inverter ini mampu mengangkat beban hingga 2000 watt dan sudah dicoba ketika ada project di rumah. Saya pakai inverter ini buat menghidupkan peralatan-peralatan besar seperti itu. Terus di bawahnya lagi ini ada sistemnya PASM. Jadi PASM 015. PASM 015 ini adalah alat yang digunakan untuk sebagai indikator baterai ataupun kapasitas berapa persen baterai ini terbaca seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat
tegangan baterainya 24.0, ampernya 4.09 ampere, wattnya 98,7 watt, dengan kWh yang sudah terpakai sekitaran 196,35 kWh. Jadi kWh yang dapat dari sinar matahari ya sekitaran ini, yang real yang sudah terbukti dipakai 196 kWh dengan waktu 717 runningnya. Jadi 717 itu ya hampir 3 bulan mungkin, ataupun 4 bulan mungkin ya berjalannya. Dan sistem ini alhamdulillah tidak ada trouble ataupun tidak pernah terjadi yang namanya overheating, ataupun dia charging terlalu berlebih, ataupun dia sistemnya terbakar. Aman alhamdulillah, jadi tidak ada yang terjadi yang seperti itulah, dan mudah-mudahan aman selalu. Terus kembali lagi, di bawahnya ini ada baterai. Dulu waktu saya menggunakan baterai tipe lain ataupun tipe aki basah, akinya itu cepet drop. Terus saya pernah cerita juga dengan kawan-kawan itu, kok akinya kok nggak mampu gitu mas dengan aki basah. Ternyata memang hitungannya berbeda. Jadi ini jenis aki kering ataupun VRLA. Jadi kapasitasnya satu aki ini 12 volt 100, 12 volt 100. Karena ini saya seri, jadi dia 24 volt 100 Ah sebenarnya. Tapi tetap ngitungnya ya 24 volt kali 100, hampir sekitaran 2400 watt hours yang bisa diperoleh dari baterai ini, ataupun dia mampu menyimpan energi sebesar itu, seperti itu. Dan baterai ini alhamdulillah setiap malamnya dia itu bisa menghasilkan listrik sebesar 1000 ataupun 1300 ya 1000 kWh lah, 1000 watt hours seperti itu. Jadi 1 kWh setiap malamnya itu positif didapat ketika baterainya benar-benar dia dapat suplai dari sinar matahari. Oke, jadi seperti itu rekan-rekan. Jadi mudah-mudahan untuk energi terbarukan ini tetap selalu ada, dan mudah-mudahan untuk perkembangan renewable energy benar-benar selalu didukung oleh pemerintah. Tak lupa juga mudah-mudahan juga nanti kedepannya Indonesia ini mampu membawa nama ataupun mampu bersaing di renewable energy, karena selama ini di Indonesia ini kita masih berpatokan dengan energi yang ibaratnya belum ramah lah, ataupun energi yang dari katakan dia biodiesel ataupun energi yang dari batu bara seperti itu. Tapi ya apa boleh buat, kalau kita nggak mulai ya mungkin ya belum tahu seperti itulah. Tapi tujuan saya ke PLTS ini adalah bahwasanya PLTS ini benar-benar nyata, benar-benar bisa diandalkan untuk membantu membackup kebutuhan listrik di rumah kita. Jadi nggak perlu lagi yang istilahnya nyolong-nyolong listrik lah, ataupun kita bermain-main dengan PLN seperti itu. Jadi motivasinya kalau di rumah kalian menggunakan sistem PLTS, insya Allah tagihan listrik bisa dihemat, dan juga manfaatnya renewable energy ini sangat bagus. Dan di negara-negara maju pun terutama di negara Malaysia yang punya saudara-saudara di sana mungkin bisa tanya kenapa di sana tidak pernah mati lampu. Ya karena di sana sudah menggunakan backup seperti di rumah saya inilah. Cuman di sana memang kapasitasnya besar-besar. Jadi ketika listrik dari PLN ataupun dari energi yang utility-nya tadi itu padam, maka PLTS-nya siap nge-backup. Jadi nggak ada lagi yang masyarakat teriak-teriak mati lampu seperti itu. Oke, cukup sampai di sini dulu rekan-rekan. Nanti mungkin kalau ada yang ditanyakan lagi lebih detailnya, entah tentang MPPT-nya ataupun panel ATS-nya ataupun inverternya, nanti
kasih kolom komentar, mudah-mudahan bisa ngebantu lagi untuk di channel ini supaya bisa berkembang renewable energy di Indonesia. Salam solar energy power, renewable energy, mantap.